Solusi untuk berdiskusi. Baik, kami dari kelompok 4 komunikasi pendidikan yang beranggotakan sebelah kanan saya ada Nurul Sadrina Husna dan saya Zaitun Sahara, dan sebelah kiri saya Rania Oktaviani. Dan di sini kami akan membawakan tema komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal serta implikasi dalam pembelajaran. Adapun komunikasi verbal yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nurul Sadrina Husna. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata dalam menyampaikan suatu pesan, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, hal ini selaras dengan pendapat Thomas yang mengemukakan bahwa komunikasi verbal adalah penyampaian dan penerimaan pesan dengan menggunakan bahasa lisan ataupun tertulis. Komunikasi verbal ini memiliki dua bentuk. Yang pertama, komunikasi lisan atau oral communication. Komunikasi lisan adalah komunikasi berupa pengucapan kata-kata yang dilakukan secara langsung oleh mulut. Komunikasi lisan ini juga diartikan sebagai proses di mana seorang pembicara berinteraksi secara lisan dengan orang lain untuk tujuan-tujuan tertentu. Contohnya, saat dalam pembelajaran di kelas, seorang guru melakukan komunikasi lisan kepada peserta didiknya terkait mata pelajaran yang dipelajari. Kemudian yang kedua, komunikasi tulisan atau written communication. Komunikasi tulisan ini berupa penyampaian kata-kata yang dilakukan lewat tulisan. Hal ini senada dengan pendapat Subarna yang mengemukakan bahwa komunikasi tertulis adalah proses penyampaian pesan komunikasi yang ditulis menggunakan kata-kata dalam bentuk tulisan. Nah, komunikasi tulisan ini sifatnya lebih tertata, terstruktur, dan terdapat aturan dan kaidah dalam penerapannya. Contohnya, seorang pendidik mendesain bahan ajar yang akan dipelajari oleh peserta didiknya. Nah, bahan ajar tersebut harus menggunakan bahasa tulisan yang baik dan benar. Komunikasi tulisan ini bersangkutan dengan aturan dan kaidah seperti kebenaran tata tulis, tata letak, kebenaran isi, petunjuk, penggunaan, kejelasan, kesopanan dalam hal berbahasa, dan lain sebagainya. Dalam komunikasi verbal terdapat dua unsur penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang memiliki makna dan digunakan untuk menyampaikan suatu pesan. Kemudian unsur komunikasi verbal yang kedua yaitu kata. Kata merupakan unit lambang terkecil dalam bahasa. Kata adalah lambang yang melambangkan atau mewakili suatu hal, baik itu orang, barang, kejadian, atau keadaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke Zaitun Sahara. Baik, terima kasih kepada Nurul Sadrina yang telah menjelaskan materinya mengenai komunikasi verbal. Kemudian di sini saya yang akan menjelaskan definisi ataupun penjelasan dari komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal itu yaitu jenis komunikasi yang tidak menggunakan bahasa secara langsung, misalnya seperti melambaikan tangan yang tujuannya sebagai tanda selamat tinggal. Kemudian komunikasi nonverbal ini tidak memiliki struktur yang standar seperti bahasa, tetapi menggunakan interpretasi dan logika sehingga orang mampu memahami orang lain tanpa harus berbicara. Kayak tadi melambaikan tangan, dengan cara melambaikan tangan saja pasti kita sudah paham kalau misalnya dia mau mengatakan bahwa selamat tinggal atau sampai jumpa di lain hari, seperti itu. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi tanpa kata-kata ataupun bahasa seperti komunikasi lisan ataupun tertulis. Kemudian komunikasi nonverbal ini menggunakan gerakan tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, kedekatan fisik, sentuhan, dan lain-lain untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dan juga ada beberapa fungsi dari komunikasi nonverbal. Yang pertama yaitu fungsinya untuk menekankan beberapa bagian dari pesan verbal. Jadi ketika seseorang menyampaikan pesan, kemudian cara menyampaikan pesannya itu ditekankan dengan menggunakan komunikasi nonverbal, dengan menggunakan ekspresi wajah atau dengan menggunakan pergerakan badan, seperti itu. Kemudian yang kedua untuk melengkapi, memperkuat, dan juga atau sikap umum untuk yang dikomunikasikan. Kemudian
untuk menunjukkan kontradiksi, mempertentangkan pesan verbal kita dengan gerakan nonverbal. Selanjutnya untuk mengulangi atau merumuskan ulang makna dari pesan verbal. Selanjutnya untuk menggantikan, seperti menunjukkan jari jempol untuk menyetujui sesuatu, kayak seperti teman kita mengatakan sesuatu, kemudian kita membenarkan apa yang dikatakannya dengan cara hanya memberikan jempol saja tanpa menggunakan suara seperti itu. Baik, sekian dari saya penjelasan dari komunikasi nonverbal. Baik, selanjutnya yaitu materi implikasi dalam pembelajaran yang akan dijelaskan oleh teman saya, Rani Oktaviani. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Zaitun Sahara. Saya Rani Oktaviani, saya akan membawakan materi mengenai implikasi dalam pembelajaran mengenai komunikasi. Nah, implikasi itu menurut saya implikasi itu adalah suatu keterlibatan. Nah, lalu menurut para ahli, yaitu menurut Islami, implikasi itu adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Jadi implikasi dalam pembelajaran itu maknanya begini, keterlibatan komunikasi dalam pembelajaran itu sangatlah penting. Jadi terkait dengan komunikasi, maka seorang guru itu harus mampu menampilkan diri sebagai komunikator dengan level kualitas yang tinggi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang guru terkait dengan komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Nah, yang akan saya jelaskan yang pertama itu mengenai implikasi pembelajaran dalam komunikasi verbal di dalam kelas. Jadi yang pertama itu guru harus memahami bahwa kualitas bahasa itu adalah cerminan kualitas, cerminan budaya, dan kalimat yang keluar dari mulut seorang guru itu adalah potret kualitas pribadinya. Nah, yang kedua itu adalah sebagai komunikator, guru harus mulai mempertimbangkan untuk berbicara dengan porsi yang tepat dan waktu yang tepat. Nah, yang ketiga itu adalah jadilah pembicara yang efektif dan efisien. Nah, yang keempat, bawalah energi positif di dalam setiap pembicaraan. Terkait dengan implikasi komunikasi nonverbal dalam pembelajaran, guru itu harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama itu adalah isyarat tangan. Dalam mengajar, tentunya guru tidak bisa hanya diam berbicara tanpa menggerakkan tangan. Apalagi ketika guru menjelaskan mengenai bagaimana bentuk bumi, tidak mungkin guru hanya berdiri tegak mengatakan bumi itu bentuknya bulat, namun kita tidak mempraktekkan bagaimana bumi itu bentuknya bulat itu bagaimana gitu. Yang kedua itu adalah gerakan kepala. Ketika seorang guru menjelaskan sesuatu, ia merendahkan pandangannya, ia menyetarakan antara dia dan siswa-siswinya, maka itu adalah suatu bentuk dari penghormatan. Nah, yang ketiga itu adalah cara berjalan. Ketika seorang guru berjalan di dalam kelas, bagaimana seorang guru laki-laki berjalan, bagaimana seorang guru perempuan berjalan, maka itu pasti akan menjadi pusat perhatian bagi siswa-siswinya. Nah, yang keempat itu adalah kontak mata. Tidak bisa seorang guru menjelaskan sesuatu, namun guru tidak melihat ke arah siswa-siswinya, melainkan ke arah bawah, ke arah lantai, ataupun ke arah atas. Itu tidak diperbolehkan. Nah, selanjutnya itu adalah ruang dan jarak. Ruang dan jarak itu merupakan di mana guru menganggap siswa-siswi itu adalah anak-anaknya atau orang-orang terdekatnya. Lalu yang selanjutnya itulah nada suara. Nada suara itu juga menjadi pesan nonverbal. Karena yang perlu diperhatikan di dalam kelas itu seharusnya guru mampu mencari nada bagaimana dengan nada suara kita murid-murid di dalam kelas itu tidak bingung. Nah, selanjutnya itu adalah sentuhan. Ketika kita melakukan sentuhan kepada murid-murid kita, maka itu akan membuat mereka lebih nyaman. Nah, selanjutnya ekspresi wajah. Guru yang ada di dalam kelas harus mampu menampilkan ekspresi
ekspresi yang tulus dan ikhlas kepada anak-anaknya. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Zaitun Sahara. Baik, terima kasih kepada teman saya Raja Octavian yang telah menjelaskan materi implikasi dalam pembelajaran. Baik, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Saya akan bertanya kepada saudari Zaitun, seberapa penting komunikasi nonverbal dalam komunikasi kita sehari-hari? Baik, jadi komunikasi nonverbal ini termasuk komunikasi yang sangat penting karena ketika kita menyampaikan sesuatu kepada teman kita, kepada lawan bicara kita, kemudian kita menggunakan komunikasi nonverbal, maka apa yang kita sampaikan, apa yang kita katakan itu langsung, pesannya itu langsung tersampaikan gitu, seperti itu. Seperti contohnya seperti Nurul bertanya kepada saya, Zaitun, bagaimana kabarmu hari ini? Terus saya jawab, alhamdulillah saya sehat gitu, dengan ekspresi yang bahagia karena memang benar hari ini saya dalam keadaan sehat, seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan bertanya kepada Rani, bagaimana jika seorang guru tidak menggunakan komunikasi yang baik dan benar kepada muridnya? Apakah berpengaruh terhadap pengetahuan siswanya atau tidak? Bagaimana menurut Rani? Baik, terima kasih Kak Zaitun. Saya akan langsung menjawab pertanyaannya. Ketika seorang guru tidak bisa menyampaikan sesuatu hal kepada siswanya dengan baik dan benar, murid itu pasti akan bingung dan mereka pasti akan kembali lagi bertanya, Bu ini kayak mana? Pasti gitu. Dasarnya pasti gitu. Bu ini kayak mana? Bu ini ditulis enggak? Bu ini dikerjakan, padahal kita sudah menjelaskannya, namun karena mereka kurang memahami, jadi mereka bertanya lagi begitu. Baik, terima kasih. Itu artinya seorang guru berarti harus menggunakan komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal. Iya. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan dari isi materi kami hari ini. Kesimpulannya adalah komunikasi verbal itu komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan suara, dengan menggunakan surat menyurat, mengirimkan pesan, seperti itu. Kemudian komunikasi nonverbal yaitu komunikasi yang cara menyampaikannya dengan ekspresi, gerakan tubuh, gerakan tangan, seperti itu. Dan implikasi dalam pembelajaran komunikasi ini yaitu mengenai bagaimana cara guru untuk mengaplikasikan bagaimana cara menyampaikan komunikasi verbal dan nonverbal dengan baik kepada murid-muridnya. Sekian dari kelompok 4. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan kepada kami menerima pertanyaan dan boleh kirim pertanyaannya ke kolom komentar yang ada di bawah. Terima kasih. Salam solusi. Solusi untuk berdiskusi. Sampai ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.